Salat witir adalah salah satu ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut sebagai cahaya malam, penutup segala ibadah dan pengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tanpa disadari, banyak orang mengerjakannya dengan tata cara yang kurang tepat, tanpa landasan ilmu, serta tanpa memahami batasan dan larangan yang telah diatur oleh syariat. Padahal, Rasulullah telah memperingatkan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Bayangkan jika seseorang telah bertahun-tahun melaksanakan sholat malam, memohon ampunan, menangis dan berharap, tetapi di sisi Allah amalan itu tidak bernilai, hanya karena dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Itulah mengapa di dalam video kali ini kita akan membahas ibadah sholat witir secara mendalam, agar satu rakaat yang kita tegakkan benar-benar menjadi rahasia ketenangan hidup kita. Simaklah penjelasan ini hingga selesai agar Anda bisa mengambil manfaat seutuhnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita bersama-sama menghidupkan kolom komentar dengan menuliskan doa dan hajat terbaik kita, atau amalan salawat kepada Nabi tercinta. Insya Allah, dengan saling mendoakan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan, mengangkat setiap kesulitan hidup, dan melapangkan rizki kita semua. Mohon bantu dukung syiar kebaikan ini dengan cara menekan tombol like, share kepada keluarga dan kerabat, serta subscribe, agar semakin banyak kaum muslimin yang mendapatkan tuntunan ibadah yang benar dan menenangkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita tenang sejenak, tarik nafas perlahan, dan bersihkan hati kita. Kita berkumpul di sini untuk mencari ilmu yang bisa memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Mari kita hiasi lisan kita dengan bersalawat, sebab Rasulullah bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap hurufnya menjadi penggugur dosa dan pembuka pintu rahmat bagi kita semua. Mari kita simak pembahasan ini dengan seksama. Sahabatku yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini berjalan dengan sangat cepat. Setiap hari kita bangun dan langsung dihadapkan pada berbagai macam urusan, mulai dari pekerjaan, urusan rumah tangga, pencarian rezeki, hingga permasalahan hidup yang datang silih berganti. Tidak jarang kita merasa lelah secara fisik dan batin. Bahkan kadang hati ini merasa ingin menyerah menghadapi beban yang kian berat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat kemurahannya tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa jalan keluar. Salah satu jalan keluar dan tempat pulang terindah yang disediakan oleh Allah bagi jiwa yang lelah adalah sholat witir. Sholat witir memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan di dalam sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah ini termasuk amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan sepanjang hayatnya, baik ketika beliau berada dalam kondisi sehat maupun sakit, saat bermukim di rumah maupun sedang dalam perjalanan jauh. Beliau senantiasa menjaga konsistensi sholat witir. Melalui keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah tersebut, seakan-akan beliau ingin memberikan pesan yang mendalam kepada kita semua agar jangan pernah membiarkan malam berlalu begitu saja tanpa ditutup dengan witir. Sholat witir bukan sekedar ibadah tambahan atau pelengkap rutinitas harian, melainkan sebuah penanda adanya hubungan yang khusus dan intim antara seorang hamba dengan Robnya. Di waktu malam yang sunyi, witir menjadi jembatan spiritual yang menguatkan batin manusia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwa sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah mencintai hal-hal yang ganjil. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa ada satu ibadah yang secara spesifik disebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini bukanlah sholat yang membutuhkan waktu berjam-jam, bukan pula sedekah dalam jumlah harta yang sangat besar, melainkan hanya 1 rakaat ganjil di penghujung malam yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Namun, perkara yang sangat disayangkan adalah dalam realitas masyarakat saat ini, banyak sekali umat muslim yang memiliki semangat tinggi untuk beribadah, tetapi tidak diiringi dengan pemahaman ilmu yang benar. Mereka mengira bahwa semua cara di dalam sholat malam adalah sama dan boleh dimodifikasi sesuai dengan selera masing-masing. Padahal Rasulullah telah memberikan peringatan yang sangat tegas bahwa beramal tanpa mengikuti petunjuk baku dari beliau akan membuat amalan tersebut tertolak dan sia-sia. Masuk kepada pembahasan inti mengenai kesalahan-kesalahan yang bisa membuat sholat witir tertolak. Kesalahan yang pertama adalah melaksanakan sholat witir lebih dari 11 rakaat. Sebagian orang memiliki anggapan keliru bahwa semakin banyak jumlah rakaat yang dikerjakan, maka secara otomatis pahala yang akan diterima juga menjadi lebih besar. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan, sebab dalam ranah ibadah ritual, ketentuan jumlah dan batasan merupakan hak mutlak dari syariat. Berdasarkan berbagai macam riwayat hadis yang sahih, salah satunya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dijelaskan secara eksplisit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah rakaat sholat malamnya, baik pada bulan suci Ramadan maupun pada bulan-bulan lainnya, lebih dari 11 rakaat. Batasan jumlah ini merupakan ketetapan sunnah yang bersifat baku, yang mencerminkan bagaimana contoh kesempurnaan ibadah malam yang ideal bagi umat Islam. Ketika seseorang sengaja menambah jumlah rakaat witir hingga melewati batas maksimal 11 rakaat karena mengira hal itu lebih utama, maka tindakannya tersebut justru telah keluar dari jalur sunnah yang diajarkan Nabi. Dalam kaidah fikih, beribadah melampaui batas aturan yang telah ditetapkan tidak akan mendatangkan pahala kebaikan, melainkan berpotensi membatalkan nilai ibadah itu sendiri. Agama Islam mengajarkan ketundukan pada aturan, bukan kreativitas tanpa dasar. Kesalahan kedua yang juga sangat sering terjadi di tengah masyarakat adalah mengerjakan sholat witir 2 kali dalam 1 malam yang sama. Fenomena ini biasanya dipicu oleh rasa khawatir dari seseorang yang mengira dirinya tidak akan bisa bangun di sepertiga malam terakhir, sehingga ia memutuskan untuk langsung mengambil sholat witir sebelum beranjak tidur. Namun, ketika tengah malam ia terbangun dan melakukan tahajud, ia kembali menutupnya dengan witir. Secara pandangan kasat mata manusia, perbuatan tersebut mungkin dinilai sebagai bentuk semangat ibadah yang luar biasa. Akan tetapi, secara hukum syariat, tindakan mengulangi sholat witir dalam 1 malam adalah kekeliruan yang nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan sangat jelas dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis ini membatasi agar witir hanya dilakukan 1 kali saja. Mengapa syariat melarang keras adanya pengulangan sholat witir dalam 1 malam? Hal ini disebabkan karena fungsi utama dari sholat witir adalah sebagai penutup atau segel terakhir dari seluruh rangkaian ibadah malam yang kita lakukan. Sifatnya yang ganjil berfungsi untuk mengganjilkan rakaat-rakaat sholat malam sebelumnya yang bernilai genap. Jika witir diulangi kembali, maka filosofi penutup dan susunan rakaat ganjil tersebut menjadi rusak dan rancu. Bagi Anda yang menghadapi situasi seperti ini, para ulama fikih telah memberikan solusi dan panduan yang sangat praktis berdasarkan sunnah Nabi. Jika Anda sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur karena khawatir tidak terbangun, lalu ternyata Anda terbangun di sepertiga malam, Anda dipersilahkan untuk langsung melaksanakan sholat tahajud sebanyak yang Anda inginkan. Namun setelah selesai tahajud, Anda tidak perlu dan tidak boleh mengulangi sholat witir lagi. Kesalahan ketiga yang wajib diwaspadai adalah kekeliruan dalam memahami batasan waktu pelaksanaan sholat witir. Sebagian orang melaksanakan witir tanpa mengetahui kapan waktu tersebut dimulai dan kapan waktu itu berakhir.
Batasan baku yang telah ditetapkan oleh syariat adalah bahwa waktu sholat witir dimulai sesudah seseorang melaksanakan sholat Isya dan batas akhirnya adalah sesaat sebelum terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Berdasarkan ketentuan batasan waktu tersebut, maka apabila ada seseorang yang mengerjakan sholat witir sebelum ia menunaikan sholat Isya, sholat witirnya dinilai tidak sah. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang sengaja mengulur waktu hingga azan subuh berkumandang baru kemudian ia melaksanakan witir, maka waktu pelaksanaan witir tersebut telah habis. Ketepatan waktu dalam ibadah adalah bagian dari syarat sah yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Selain masalah batas awal dan akhir, kita juga harus memahami kapan waktu penempatan witir yang paling utama. Rasulullah SAW memberikan panduan yang sangat bijaksana. Bagi orang yang tidak yakin bisa bangun malam, maka yang paling utama baginya adalah witir sebelum tidur. Namun bagi orang yang memiliki keyakinan kuat untuk bangun malam, maka menunda sholat witir di akhir malam sebagai penutup tahajud adalah pilihan yang jauh lebih utama. Kesalahan keempat yang menjadi akar dari banyak gugurnya pahala adalah melakukan gerakan dan tata urutan sholat witir dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Perlu kita ingat bersama bahwa tata cara ibadah sholat bersifat tauqifiyah, artinya kita wajib mengikuti contoh persis dari Nabi tanpa boleh mengubah, menambah, atau menguranginya. Prinsip utamanya adalah sebagaimana sabda Nabi, "Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat." Salah satu contoh modifikasi gerakan yang dilarang di dalam sholat witir 3 rakaat adalah mengerjakannya dengan menggunakan tasyahud awal pada rakaat kedua, sehingga bentuknya persis menyerupai sholat maghrib. Rasulullah SAW secara eksplisit melarang umatnya untuk menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Oleh karena itu, jika ingin witir 3 rakaat sekaligus, dikerjakan langsung tanpa ada duduk tasyahud awal di tengahnya. Para ulama menjelaskan ada 2 opsi yang sah dan sesuai sunnah dalam melaksanakan witir 3 rakaat. Cara pertama, yang paling sering dipraktikan, adalah dengan melakukan 2 rakaat terlebih dahulu, lalu melakukan salam, kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan 1 rakaat tambahan, lalu salam. Cara kedua adalah langsung melaksanakan 3 rakaat sekaligus dengan hanya ada 1 kali tasyahud, yaitu tasyahud akhir di rakaat ketiga sebelum salam. Kesalahan kelima yang seringkali dianggap sepele oleh banyak orang adalah langsung beranjak pergi, sibuk dengan urusan lain, atau langsung tidur sesaat setelah mengucapkan salam witir tanpa meluangkan waktu sejenak untuk membaca doa penutup. Padahal momen setelah salam witir adalah waktu yang sangat mustajab dan merupakan puncak dari seluruh rangkaian peribadatan malam kita, di mana doa-doa dinaikkan langsung ke langit. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus setelah selesai melaksanakan sholat witir, yang salah satu penggalan maknanya adalah memohon perlindungan dengan keridhaan Allah dari kemurkaannya. Mengabaikan doa di waktu yang sangat dicintai Allah ini membuat seorang hamba kehilangan kesempatan besar untuk mendapatkan berkah malam secara utuh. Oleh karena itu, biasakan diri untuk tidak terburu-buru beranjak setelah salam. Mengapa syariat melarang keras adanya pengulangan sholat witir dalam satu malam? Hal ini disebabkan karena fungsi utama dari sholat witir adalah sebagai penutup atau segel terakhir dari seluruh rangkaian ibadah malam yang kita lakukan. Sifatnya yang ganjil berfungsi untuk mengganjilkan rakaat-rakaat sholat malam sebelumnya yang bernilai genap. Jika witir diulangi kembali, maka filosofi penutup dan susunan rakaat ganjil tersebut menjadi rusak dan rancu. Bagi Anda yang menghadapi situasi seperti ini, para ulama fikih telah memberikan solusi dan panduan yang sangat praktis berdasarkan sunnah Nabi. Jika Anda sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur karena khawatir tidak terbangun, lalu ternyata Anda terbangun di sepertiga malam, Anda dipersilahkan untuk langsung melaksanakan sholat tahajud sebanyak yang Anda inginkan. Namun setelah selesai tahajud, Anda tidak perlu dan tidak boleh mengulangi sholat witir lagi. Kesalahan ketiga yang wajib diwaspadai adalah kekeliruan dalam memahami batasan waktu pelaksanaan sholat witir. Sebagian orang melaksanakan witir tanpa mengetahui kapan waktu tersebut dimulai dan kapan waktu itu berakhir. Batasan baku yang telah ditetapkan oleh syariat adalah bahwa waktu sholat witir dimulai sesudah seseorang melaksanakan sholat Isya dan batas akhirnya adalah sesaat sebelum terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Berdasarkan ketentuan batasan waktu tersebut, maka apabila ada seseorang yang mengerjakan sholat witir sebelum ia menunaikan sholat Isya, sholat witirnya dinilai tidak sah. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang sengaja mengulur waktu hingga azan subuh berkumandang baru kemudian ia melaksanakan witir, maka waktu pelaksanaan witir tersebut telah habis.
Ketepatan waktu dalam ibadah adalah bagian dari syarat sah yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Selain masalah batas awal dan akhir, kita juga harus memahami kapan waktu penempatan witir yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan yang sangat bijaksana. Bagi orang yang tidak yakin bisa bangun malam, maka yang paling utama baginya adalah witir sebelum tidur. Namun bagi orang yang memiliki keyakinan kuat untuk bangun malam, maka menunda sholat witir di akhir malam sebagai penutup tahajud adalah pilihan yang jauh lebih utama. Kesalahan keempat yang menjadi akar dari banyak gugurnya pahala adalah melakukan gerakan dan tata urutan sholat witir dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Perlu kita ingat bersama bahwa tata cara ibadah sholat bersifat tauqifiyah, artinya kita wajib mengikuti contoh persis dari Nabi tanpa boleh mengubah, menambah, atau menguranginya. Prinsip utamanya adalah sebagaimana sabda Nabi, "Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat." Salah satu contoh modifikasi gerakan yang dilarang di dalam sholat witir 3 rakaat adalah mengerjakannya dengan menggunakan tasyahud awal pada rakaat kedua, sehingga bentuknya persis menyerupai sholat maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara eksplisit melarang umatnya untuk menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Oleh karena itu, jika ingin witir 3 rakaat sekaligus, dikerjakan langsung tanpa ada duduk tasyahud awal di tengahnya. Para ulama menjelaskan ada 2 opsi yang sah dan sesuai sunnah dalam melaksanakan witir 3 rakaat. Cara pertama, yang paling sering dipraktikan, adalah dengan melakukan 2 rakaat terlebih dahulu, lalu melakukan salam, kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan 1 rakaat tambahan, lalu salam. Cara kedua adalah langsung melaksanakan 3 rakaat sekaligus dengan hanya ada 1 kali tasyahud, yaitu tasyahud akhir di rakaat ketiga sebelum salam. Kesalahan kelima yang seringkali dianggap sepele oleh banyak orang adalah langsung beranjak pergi, sibuk dengan urusan lain, atau langsung tidur sesaat setelah mengucapkan salam witir tanpa meluangkan waktu sejenak untuk membaca doa penutup. Padahal momen setelah salam witir adalah waktu yang sangat mustajab dan merupakan puncak dari seluruh rangkaian peribadatan malam kita, di mana doa-doa dinaikkan langsung ke langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus setelah selesai melaksanakan sholat witir, yang salah satu penggalan maknanya adalah memohon perlindungan dengan keridhaan Allah dari kemurkaannya. Mengabaikan doa di waktu yang sangat dicintai Allah ini membuat seorang hamba kehilangan kesempatan besar untuk mendapatkan berkah malam secara utuh. Oleh karena itu, biasakan diri untuk tidak terburu-buru beranjak setelah salam.